Saudara, kita ke informasi lain. Setelah keberadaannya dipertanyakan publik, Ketua RT Abdul Pasren kini muncul melalui sejumlah kuasa hukumnya. Kuasa hukum Abdul Pasren Pitra Romadoni menyebut Pasren dalam kondisi takut dan trauma sehingga keberadaannya harus dirahasiakan. Saat ini saudara, banyak keterangan yang mengemuka untuk mengaburkan penyidikan dan menekan kliennya. Nama Abdul Pasren sebagai Ketua RT diduga kuat menjadi saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, terutama ketika dimintai kesaksian apakah para terpidana menginap di rumah kontrakan Abdul Pasren saat malam pembunuhan terjadi. Beberapa kali media, mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih. Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum yang sengaja ingin menteror beliau. Saudara, informasi terkini soal saksi kunci kasus Vina, Ketua RT Pasren, yang menurut kuasa hukumnya dirahasiakan keberadaannya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Syahri Ramadan di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Syahri, sebenarnya di mana keberadaan Pasren, Ketua RT saat kasus Vina itu terjadi, dan apa kesaksiannya saat itu? Ya, baik Nanda dan juga saudara, selamat pagi. Sampai saat ini memang menurut kuasa hukum Pasren mengatakan bahwa timnya berusaha untuk merahasiakan keberadaan Pasren dan juga anaknya Kavi karena berada dalam kondisi trauma. Dan menurut mereka juga sejak beberapa hari lalu ada beberapa orang-orang yang coba terus mendatangi rumahnya yang belum diketahui siapa dan dari mana asal mereka bertugas. Apakah memang mereka sebagai seorang jurnalis atau wartawan, ataukah memang mereka adalah oknum-oknum yang dicurigai menurut pihak kuasa hukum akan terus melakukan teror. Padahal dan termasuk kami juga berusaha untuk menemui sehingga tidak dapat mendapatkan keterangan sejak beberapa hari lalu terkait keterangan Pasren yang sampai saat ini menjadi perhatian publik adalah perbedaan statement atau perbedaan pernyataan antara Pasren dan Kavi, begitu juga dengan para terpidana dan beserta 5 atau 4 orang saksi lainnya. Kalau menurut versi Ketua Pasren atau Abdul Pasren yang saat itu menjadi Ketua RT di tahun 2016, dia mengatakan bahwa para terpidana bersama saksi tidak sedang berada di rumahnya pada malam Sabtu malam Minggu pada malam Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun. Namun menurut kesaksian dan pengakuan dari 5 orang terpidana dan 4 orang saksi, termasuk di dalamnya juga terdapat Abdul Kavi maksud kami anak dari Pasren, itu mereka bersama-sama kumpul di satu bangunan yang memastikan bahwa mereka tidak terlibat atau tidak sedang berada di tempat ditemukannya Vina dan juga Eki di Jembatan Talun. Artinya dua kesaksian yang berbeda ini sangat fundamental sekali untuk menunjukkan letak keberadaan dan titik utama fokus pada kejadian di tahun 2016 lalu. Pihak kuasa hukum dari Pasren mempersilahkan beberapa keluarga terpidana yang saat ini sedang melaporkan mereka Pasren ke Mabes Polri dengan tuduhan atau dengan dugaan pemberian kesaksian palsu. Namun di sisi lain mereka juga akan terus mengikuti perkembangan ini. Apabila memang dimintai keterangan oleh penyidik, maka pihaknya juga akan mempersilahkan dan mematuhi proses yang sedang dijalani oleh beberapa pihak yang termasuk di dalamnya adalah pihak Ketua RT Pasren ataupun Kavi. Begitupun dari pihak kuasa hukum keluarga terpidana maksud kami juga berusaha untuk memberikan kepastian hukum apakah memang pernyataan-pernyataan Pasren ini benar atau memang merupakan pemberian kesaksian palsu, karena sangat berbeda sekali baik dari pihak Pasren ataupun dari para terpidana. Adapun kami sebagai jurnalis terus berusaha untuk meminta kejelasan dan kepastian
terkait keberadaan Pasren di Sabtu malam Minggu beberapa tahun yang lalu atau 8 tahun silam. Termasuk pada saat kami termasuk kami menghadiri pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum Pasren pada kemarin sore di Kabupaten Cirebon, yang kami terus berusaha meminta kepastian jawaban dari kepastian tim kuasa hukum yang seyogianya memberikan kepastian jawaban di manakah keberadaan Pasren pada saat Sabtu malam Minggu di tahun 2016 lalu. Namun pihak kuasa hukum menjawab kepada kami atau pertanyaan kepada kami bahwa hal itu atau detail informasi tersebut akan diberikan di hadapan penyidik bila dibutuhkan. Artinya tidak memberikan jawaban secara pasti di manakah Sabtu malam Minggu RT Pasren berada, karena ada dua bangunan yang berbeda di sana. Ada satu bangunan yang memang itu milik Pasren dan tempat tinggalnya. Ada satu lagi bangunan yang dijadikan tempat kontrakan. Memang itu milik Pasren tapi dijadikan tempat kontrakan. Dan di rumah itulah para terpidana 5 orang ini. Ada Eko, Hadi, Jaya, Supriyadi dan juga Hadi. Dan bersama 4 saksi lainnya, antara lain ada Teguh, ada Saifuddin, ada Okta, dan ada Pramudia. Dan yang kelima adalah Kafi. Jadi ada 10 orang di rumah itu. Itu 2 bangunan yang berbeda. Namun kami tidak mendapatkan penjelasan secara detail dari kuasa hukum pun dari Abdul Pasren dan juga Kafi yang berada di tempat yang sama pada saat konferensi pers, namun tidak diperhatikan dan tidak ditunjukkan kepada publik. Kami hanya mendapatkan kesempatan untuk merekam keberadaan kondisi terkini Pasren dan juga Kafi dari dalam mobil milik salah satu kuasa hukum, dan pada saat kami ingin melontarkan pertanyaan kepada ketua RT atau Pasren pada saat itu, kami ditahan oleh kuasa hukum. Sudah, dan pintu tersebut ditutup dan dipersilakan untuk kembali. Artinya kita tidak diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Pasren. Nanda. Ya Syahri, tampak ini menarik ya untuk saksi kunci Pasren ini sendiri. Dan tadi Anda juga menyinggung soal anak Pasren, Kafi. Sebenarnya apa perannya dalam kasus ini, Syahri? Justru dalam hal ini banyak pihak, termasuk dari versi para keluarga terpidana, tetangga, dan juga para saksi mata yang berada di malam 27 Agustus 2016 lalu. Baiknya kepolisian memeriksa adalah Kafi, bukan Pasren. Kafi itu berada bersama mereka. Bahkan Kafi itu sempat dimintai keterangan pada saat para terpidana itu juga tertangkap pada saat itu. Apakah polisi Kafi juga di saat itu sebagai orang yang tersangka atau terduga ikut serta bersama mereka, atau seperti apa, atau hanya sebagai saksi saja? Ini yang masih belum kami dapat keterangan dari mulut Kafi ataupun dari kuasa hukum dari pihak Kafi. Artinya Kafi yang bersama mereka, sementara ketua RT Pasren menurut pihak keluarga, menurut pihak saksi dan juga pihak terpidana itu tidak berada di lokasi tersebut. Sehingga mengapa ketua Pasren yang dimintai keterangan dan dijadikan saksi, sementara dia tidak berada di lokasi. Sedangkan Kafi yang bersama-sama mereka itu tidak dijadikan saksi dan tidak dimintai keterangannya. Ini yang sampai saat ini kami masih terus cari kebenarannya. Apakah memang pernyataan dan kesaksian seperti itu dari pihak keluarga terpidana ataupun tetangga ataupun saksi mata itu yang benar, atau seperti apa? Kami masih terus menelusuri kebenarannya. Mengingat kasus ini terus dicari kebenarannya. Sedang diungkap kembali oleh pihak kepolisian untuk dicari kebenarannya, mengingat ada 3 orang DPO yang mereka sebenarnya menurut dari keputusan dari persidangan itu dijalankan sebagai pelaku-pelaku utama yang belum juga tertangkap. Tentu harapan publik agar kepolisian dapat mengurai benang kasus ini dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Nanda. Baik Syahri, ini menarik untuk kita cermati sebenarnya saksi kunci Pasren ini, apalagi saat ini kondisinya Pasren ini keberadaannya betul-betul dijaga sekali. Nah, kita tunggu update-nya seperti apa untuk lanjutannya nanti yang akan Anda laporkan lagi kemudian hari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Syahri Ramadan atas laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.